Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast FEB Bincang Budaya Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya Lutfi, dosen ekonomi syariah, ingin mengangkat tema mengenai mengoptimalkan puasa kita. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan umur yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana harapan junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, beliau berkata, "Ya Allah, berkatkanlah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kepada bulan suci Ramadan." Ini mengatakan bahwa ada 3 bulan yang berinya itu yang sangat penting. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dalam hadis tersebut kita ketahui bahwa sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana adalah salah satu bulan yang di dalamnya ada kewajiban bagi mereka seorang muslim dan muslimat untuk beribadah puasa. Dalam ini Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kalau kita berkaca dari maqasid syariah, dari kata maksud atau tujuan syariah yang berdasarkan hukum Islam, salah satu poin yang penting adalah kita dapat menjaga diri kita. Salah satunya adalah hizbuddin. Bagaimana kita menjaga agama kita? Kenapa agama kita harus dijaga? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membagi beberapa hambanya itu dalam sebutan atau golongan yang berbeda. Ada golongan kanan yang kita sebut adalah golongan, insya Allah golongan orang-orang yang baik. Ini salah satu dipanggilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ending dari ayat puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi di lain ayat ada juga golongan kiri. Ini golongan-golongan yang mungkin saja dianggap tidak baik. Misalnya ada ayat mengenai qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, kita dalam rangka menjaga agama mengindikasikan agar kita salah satu hal yang Allah inginkan atau Allah ingin kita menjadi jauh lebih baik, menjadi orang beriman, dan endingnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara kita mengoptimalkan bulan puasa kita? Banyak ulama yang memberikan nasihat betapa bersyukurlah seseorang hamba Allah, seorang muslim yang bisa menemui bulan Ramadan. Kenapa? Dengan sampainya dia di umur di bulan Ramadan, sehingga dia diberi kesempatan untuk mengoptimalkan amalnya, sehingga bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah kategori orang-orang yang bertakwa. Apa saja amal yang bisa kita lakukan? Kalau kita melihat bulan suci Ramadan ini ada spesialisasi yang kita tidak temukan di bulan yang lain. Pertama, satu-satunya bulan yang dimana kita suruh berpuasa penuh adalah bulan Ramadan. Tadi ayatnya Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Kita nggak bisa temukan satu bulan penuh kita disuruh berpuasa. Kita hanya menemukan di bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan siapa seseorang yang berniat berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh
karena semata iman dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya yang akan melampau diampuni oleh Allah. Keistimewaan bulan Ramadan, ketika kita mengoptimalkan puasa kita, insya Allah dosa-dosa kita yang melampau akan Allah ampuni. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah satu bulan penuh ketika kita puasa di siang hari, di malamnya kita melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Ada yang 11, ada yang 23. Intinya kita melaksanakan salah satu ibadah yang namanya sholat tarawih. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih selama sebulan bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka dosa-dosa yang Allah ampuni. Betapa sangat rahmat rahimnya Allah, sehingga di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan sholat tarawih, sehingga Allah janji akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Itu diantara keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita akan dapati di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang yang melaksanakan iktikaf, khususnya di 10 malam terakhir, guna menjemput yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang pasti ketika seorang ingin beriktikaf harus melihat ketentuan yang ada. Tapi niatnya dia bisa bermuhasabah, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai peribadatan yang mungkin dia lakukan. Misalnya mengaji. Kita jumpai banyak di bulan Ramadan ini di masjid-masjid maupun mushola, banyak orang yang melaksanakan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat positif. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, salah satu yang menolong kita itu adalah nanti ayat suci Al-Quran. Makanya Al-Fakir mengajak kepada buat Al-Fakir hanya sendiri, tapi juga buat para audiens atau pemirsa sekalian, kita niatkan dalam umur kita itu satu kali aja kita insya Allah bisa ketemu Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang menolong kita, syafaat kita di yaumul qiyamah. Dan itu biasanya dilakukan salah satunya adalah bagian dari misalnya kita beriktikaf kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, yang kita bisa tidak temui di bulan yang lain, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang kata Allah adalah lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan yang satu harinya itu sebenarnya dengan 83 tahun 4 bulan. Menurut penelitian, rata-rata umur orang Indonesia itu 60 sampai 65 atau 70 tahun. Tapi ada satu malam yang nilainya itu 84 tahun kan, gitu. Kalau kita seandainya diberi kesempatan ketika akhir balik kita sudah berpuasa sampai akhir hayat hidup kita misalnya 40 tahun, coba dikali 83,4 bulan itu dengan 40 tahun, itu ribuan tahun kita lalui dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjemput namanya malam Lailatul Qadar. Dan terakhir, keistimewaan bulan suci Ramadan ketika kita diwajibkan untuk membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Sebelum diadakannya sholat Idul Fitri, sebelum sang khatib naik ke mimbar, dan biasanya kebanyakan orang-orang Indonesia membayar zakat di bulan suci Ramadan, khususnya zakat fitrah. Ini diantara kelima hal istimewa yang kita temui hanya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kelima hal tersebut dan amalan-amalan yang lainnya, termasuk misalnya bersedekah, kita membaca Al-Quran, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan beriktikaf,
dengan membayar zakat, dan kita bisa mendapatkan insya Allah malam Lailatul Qadar. Ini menjadi salah satu amalan kita yang insya Allah bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan menjadi salah satu orang-orang yang kategori orang-orang yang bertakwa. Demikian hal yang mungkin singkat ini saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ada nomor wa yakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.